Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat dan baik semua, walaupun kita hari ini mengikuti sekolah minggu di rumah. Dan adik-adik, untuk menyemangati kita semua, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya. Kita semua sudah semangat dan kita percaya bahwa hari ini Minggu tanggal 27 Desember 2020 adalah hari yang sangat luar biasa, karena kemarin kita baru memperingati hari Natal tanggal 25 Desember 2020. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat Natal kepada adik-adik semua. Kiranya damai sejahtera ada di kehidupan adik-adik dan keluarga semuanya. Dan adik-adik, kalau misalnya kita memperingati Natal, itu sebetulnya untuk memperingati apa? Yaitu memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Coba yang di depan. Iya, Yesus adalah Tuhan. Coba yang sebelah sana. Siapakah Yesus? Yesus adalah juru selamat. Top. Nah, coba yang sebelah sana. Siapakah Yesus? Iya, Yesus adalah sahabat dan kekuatan kita. Baik adik-adik, marilah kita awali sekolah minggu kita hari ini dengan pujian dari terbit matahari dengan penuh sukacita, dan saya ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama nanti. Sebelumnya kita akan berdoa dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu sudah memberikan juru selamat bagi kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar firman itu hidup dalam kehidupan kami dan mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati dengan hikmat-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Dan adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40 maksud saya. Dan saya akan bacakan untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan buka Lukas 22 ayat 21 sampai dengan 40. Dan perikop ini diberi judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umur, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan sesudah selesai semua harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita baca dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Dan Tuhan memberikan ilmu kepada kita atau sesuatu kepada kita melalui firman itu, yaitu Yesus adalah jawaban. Nah, adik-adik, di sini tadi kita mendengarkan cerita tentang Simeon dan Hana. Kemarin ketika kita merayakan Natal, itu adalah hal yang luar biasa ketika wujud nyata kasih Allah kepada dunia dengan lahirnya Sang Yesus Kristus. Tahu tidak adik-adik, setelah 8 hari Yesus lahir, dia disunat dan diberi nama yang diberikan oleh malaikat. Nah, setelah 40 hari, menurut adat hukum Taurat, menurut adat orang Yahudi, anak sulung harus dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan. Nah, pada saat itu
Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan karena dia adalah anak sulung. Kemudian dia juga membawa persembahan, yaitu sepasang burung tekukur atau anak merpati. Nah, ketika Yesus sampai di bait Allah, di sanalah bertemu dengan Simeon, orang yang sangat saleh hidupnya, orang yang sangat begitu menanti-nantikan kehadiran Juru Selamat sampai bertahun-tahun. Roh Kudus ada padanya. Jadi ketika dia sampai di bait Allah, ketika dia melihat Yesus, dia begitu bersukacita, dia begitu senang luar biasa. Kemudian dia menatang dia dalam pelukannya dan dia berkata, Tuhan, hari ini saya bersukacita. Saya siap dipanggil Engkau dalam damai sejahtera, karena saya sudah melihat Sang Juru Selamat yang Engkau janjikan. Begitu kata Simeon. Dia begitu luar biasa karena Tuhan berfirman pada saat itu bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Juru Selamat. Maka ketika dia melihat Sang Juru Selamat, dia siap untuk dipanggil Tuhan dalam damai sejahtera. Dan pada saat itu pula ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus, ada seorang nabi yang sudah tua umurnya 84 tahun. Lah mungkin adik-adik punya mbah, punya oma, punya opa, punya kakek, punya nenek yang usianya 84 tahun. Bayangkan usia segitu dia sudah bungkuk-bungkuk jalan, tetapi dia tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dia selalu berpuasa dan berdoa dan hidupnya senantiasa di dalam bait Allah, menanti-nantikan Sang Juru Selamat. Dan ketika dia melihat Sang bayi Yesus, wah, dia bersukacita luar biasa. Dia mengucap syukur atas semuanya itu, dan dia menceritakan semuanya kepada orang-orang, dan dia merasakan hal yang luar biasa. Nah, adik-adik, kelahiran Yesus bukan hanya membawa sukacita bagi Maria dan Yusuf, bukan hanya membawa kebahagiaan bagi kita, tapi pada saat itu juga merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi Simeon dan Hana. Karena apa? Simeon telah bertahun-tahun menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Dia senantiasa berdoa dan menjaga kesalehannya. Demikian juga Hana, dia selama setiap hari dia melakukan doa dan puasa dalam bait Allah hanya untuk menantikan kehadiran Sang Juru Selamat atau Sang bayi Yesus. Jadi kelahiran Yesus adalah jawaban atas doa-doa mereka. Bagaimana dengan adik-adik semua dan bagi Pak Pras? Kehadiran Yesus adalah hadiah terindah, hadiah yang teristimewa buat kita karena kita memiliki Sang Juru Selamat, memiliki Sang Penebus dosa, dan Tuhan sudah menjanjikan keselamatan buat kita. Dan saya percaya adik-adik bahwa kehadiran Yesus pun adalah hadiah yang terindah buat adik-adik semua beserta keluarga, karena keselamatan besar, karena sukacita besar sudah kita nikmati dengan kehadiran Yesus. Nah, adik-adik, itulah kisah Simeon dengan Hana yang mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran Sang Juru Selamat adalah jawaban atas kasih Tuhan. Nah, demikian cerita tentang hari ini tentang Simeon dan Hana yang diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita juga akan mendapatkan ayat indah yang akan menjadi pendukung, penunjang hidup kita selama hari-hari ke depan. Dan untuk ayat indah terambil dari Mazmur 35 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Baik, akan saya bacakan sekali lagi dari Mazmur 35 ayat yang ke-9. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, dan aku girang karena keselamatan daripadanya. Nah, sebelum kita akan pulang, kita juga akan berdoa untuk firman Tuhan tadi. Dan mari sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus yang senantiasa kami puji dan kami sembah, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan,
yang sudah mengajarkan kepada kami bahwa Yesus Tuhan adalah jawaban buat kami, jawaban ketika kami mendapatkan kesusahan, jawaban bagi kami atas doa-doa kami, jawaban bagi kami atas dosa-dosa di mana dosa kami telah diampuni, dan jawaban atas dunia ini akan keselamatan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, biarlah semakin hari kami semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus, kami juga serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila kami sebagai orang tua mampu mendidik dan membesarkan mereka semua menurut cara Engkau, sehingga mereka layak kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami juga akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, dalam aktivitas kami masing-masing, biarlah kami tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami serahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya sepenuhnya dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari Minggu ini kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Dan sebentar lagi kita juga akan menuju tahun baru, yaitu 1 Januari 2021. Kiranya adik-adik juga senantiasa mengasihi Yesus, mencintai Yesus dalam setiap kesehariannya. Dan sebelum kita akan menyelesaikan sekolah minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Salam.